Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Luris Yusiawan. Kali ini kita berada di mata kuliah pemrograman animasi bersama dengan kelas KGS 171 ya. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga kita masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masih diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan semoga segala sesuatu atau aktivitas kita dipermudah oleh Allah. Amin ya. Kemudian untuk pertemuan hari ini ya, kita akan membahas atau kita akan membuat game yang namanya puzzle game atau game puzzle ya. Nah, bagaimana cara pembuatan game ya? Langsung saja kita cekidot ya. Nah, nanti yang kita gunakan itu adalah ActionScript 2 ya. Ini itu aduh. Game puzzle ini nanti adalah game dimana kita menyusun gambar ya. Nah, ini nanti saya sesuaikan dulu untuk stage-nya, tampilannya saya buat 90 besar banget ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian stage-nya akan saya ubah menjadi warna biru ya. Oke, seperti ini. Nah, sebelum masuk ke dalam game ya, itu nanti saya akan membuat beberapa layer ya. Ini pertama untuk BG itu untuk background ya. Kemudian untuk objek. Setelah itu ini untuk action. Oke. Lagi saya buat untuk action tapi khusus untuk stop ya. Kemudian yang terakhir saya bikin untuk label ya. Nah, ini adalah tampilan awal, di mana tampilan awal itu nanti kita akan membuat teks seperti untuk halaman login ya. Nah, nanti pakai yang namanya static text ya. Ini saya kasih nama gitu dulu ya. Namanya siapa? Oke. Kita buat data kiri. Tinggal saya duplikat aja ya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian di sini saya mau kasih teks lagi. Cuman ini input teks ya. Teks input. Kemudian text boxnya nyala, warnanya nanti warnanya apa ya? Merah ya, tidak apa-apa lah. Kemudian saya bikin seperti ini untuk text box untuk nama ya. Saya taruh di sini. Saya duplikat aja. Nah, kemudian ini variabelnya saya kasih variabel nama ya. Kemudian yang ini saya kasih variabel usia. Nah, ini adalah untuk login ya. Kemudian
Saya bikin lagi ini. Untuk ini saya kasih statistik ya. Karena ini nanti saya akan rubah menjadi button. Klik kanan, convert to symbol. Ini saya kasih nama masuk gitu ya. Nah, ini cuma ada kesalahan ya. Seharusnya ini posisinya saya cut, seharusnya dia ada di objek ya. Saya ulangi ya. Paste, mana nih paste? Nah, tadi kan di label, ini saya ubah dia ke objek. Ya, di sini kan tadi saya convert to symbol, jadikan button ya. Tadi keliru ya. Tadi movie clipnya ganti button ya. Ya, saya ganti button. Ini kemudian kita kasih action. Go to apply itu nanti akan kita masukkan ke dalam halaman play ya. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak ada yang error. Oke, setelah itu di sini saya kasih action script. Nah, cuman untuk buttonnya saya buat dia sedikit menarik ya. Ini button ya. Nah, di sini ada embedded for any text ya. Jadi di sini ternyata untuk teks ini dia butuh di embed ya. Embed itu seperti meregistrasikan tipe font agar bisa digunakan. Nah, ini all gitu aja, tidak apa-apa. Yang atas juga. Nah, udah semua ya. Nah, kemudian di dalam sini action ya, saya mau insert keyframe dulu ya, ini kosongan. Dan di dalam label nanti juga saya insert keyframe. Terus di sini akan saya kasih label sesuai nama tadi ya. Apply. Kemudian di sini juga insert keyframe. Kemudian dikasih action stop. Nah, baru kita ngisi objeknya nih, insert blank keyframe. Nah, di dalam sini ini adalah isi dari gamenya ya, atau halaman play-nya tadi.
Nah, saya ingin mengcopy ini dulu isinya. Nah, jadi ini saya buat gamenya itu ada identitas pemain gamenya gitu ya. Ini yang main itu namanya siapa, taruh sini. Kemudian ini kan paragrafnya sini, text boxnya saya hilangkan ya. Kemudian ini usianya, cuman ini saya pendekkan ya, biar bisa ngirit tempat. Nah, ini juga untuk usia. Taruh sini. Usia itu kan biasanya jumlahnya nggak banyak-banyak amat ya. Paling kan 2 digit itu. Nah, ini saya kecilkan aja. Terus ini text boxnya saya hilangkan. Saya pindah ke sini. Oke. Ini kan tadi label sudah namanya play ya, sesuai dengan button yang ada di frame 1. Nah, mainnya seperti ini. Nah, maka dia akan ditampilkan ke sini ya. Ini datanya sesuai dengan input yang ada di depan tadi. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke dalam cara membuat gamenya, tapi sebelumnya saya ingin mengaktifkan grid dulu. Gridnya ini saya atur dia menjadi grid, edit gridnya saya atur dia menjadi nanti 50 kali 50, karena akan saya jadikan sebagai garis pandu nanti ketika saya memasukkan gambar. Nah, di sini saya mau import to stage, import to library seharusnya ya. Nah, ini contoh gambarnya. Saya taruh di sini, saya perkecil dulu. Saya ulangi ya. Masuk sini, propertiesnya terganti. Ternyata terlalu kecil ya. Itu saya ubah jadi manual saja, atau saya ubah manual, saya bagi menjadi 15 bagian. Berarti sini saya buat berarti 5, sananya 3.
Oh gini aja, 300 kali 180. Nah, seperti ini ya. Atau kita buat 200 kali 150. Nah, sini 3 5, kalau berarti 250. Nah, artinya dia menjadi 15 bagian. Nanti kalau kita bagi menjadi ini apa namanya, 3 bagian ke atas, 3 bagian ke samping kanan kiri. Nah, kemudian proses berikutnya ini kita bagi atau kita convert dulu ke ini ya, break apart ya. Kita bagi, kemudian kita gunakan selection, tinggal kita bagi aja nih. Nah, terus sini juga. Nah ya, terus itu geser. Nah, ini nanti dia akan menjadi 15 bagian. Nah, ini kita udah punya 15 gambar. Kemudian saya mau menonaktifkan dulu gridnya nih. Nah, gridnya hilang, kita udah punya 15 gambar, dan kemudian semuanya harus kita convert jadikan movie clip. Oke, setelah itu kita duplikat jadi 2. Satu kita taruh di atas, satunya kita taruh di bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian tinggal kita kasih nama untuk instant name-nya. Jadi kalau untuk yang ini kita beri nama 1 sampai 15 ya.
Nah, kemudian yang bagian bawah ini kita kasih nama dengan target 1 sampai seterusnya. Nah, sudah. Cuman yang untuk yang di bawah sini perlu kita berikan langkah tambahan, yaitu kita bisa memilih color effect alpha. Jadi kita buat dia lebih transparan ya. Nah, berikutnya setelah itu kita masukkan action ya. Tepatnya di sini ini sudah saya sediakan actionnya untuk script gamenya. Nanti akan dijelaskan fungsinya seperti apa. Action. Kita cek dulu, nggak ada yang error. Nah, ini saya akan jelaskan ya. Jadi ini nanti kita yang pertama ada skor ya. Skor itu ini nanti diterjemahkan untuk apa koordinatnya ya. Kemudian di sini nanti kita sebutkan movie clip yang kita buat tadi ya, 1 sampai 15 tadi. Jadi ketika movie clip ketika movie clipnya nanti ditekan ya on press function di start drag, jadi bisa di start drag, kemudian bisa di swipe ya, kemudian seperti ini ya. Nah, dia akan di mengevaluasi ya, apakah dia sama dengan posisinya dengan target 1 atau dia apakah sama dengan target 1 posisinya. Nah, jika iya nanti maka target 1 itu yang ada di bawah tadi yang kita buat transparan ya. Makanya namanya jangan sampai gambarnya jangan sampai tertukar ya. Pastikan movie clip 1 itu duplikatnya yang kita transparan adalah target 1 dan seterusnya ya. Mohon maaf. Sampai 15 nanti ya. Nah, jika nanti ternyata ketika gambarnya di drag ke situ itu adalah gambar terakhir dan skornya itu 150 ya, maka dia akan ditransfer ke frame yang namanya menang. Itu jika tidak, maka dia akan kembali ke awal. Nah, X awal ya, ini seterusnya sampai 15 ya. X awal itu nanti kalau kita baca di sini dia adalah sama posisinya dengan sampah. Nah, ini kurang lebih seperti ini skripnya. Kita coba dulu cara mainnya. Nah, cara mainnya seperti ini. Nah, ini nanti jika benar dia akan nambah ya.
skornya akan nambah, dan jika sampai semuanya pas posisinya, maka dia akan menang ya, dan seterusnya. Nah, berikutnya kita nanti akan membuatkan di sini untuk skornya ya. Jadi skornya itu nanti terbuat dari yang pertama teks statis dulu. Saya lebih suka pakai bahasa nilai gitu ya. Nah, saya rubah warnanya jadi putih. Nah, terus di sini nanti nilainya berarti kita mau pakai dynamic text. Nilainya akan muncul di sini, dan kita cukup mengubah variabelnya ya. Kita coba ini warnanya saya ubah menjadi merah. Variabelnya kita sebutkan sesuai dengan yang sudah disebutkan dalam script tadi ya. Berikutnya saya memberikan waktu nih ya. Waktu. Nah, jadi waktu ini nantinya ketika game kita dimainkan akan ada waktu yang membatasi lamanya permainan. Nah, ini pakainya statis tag dulu. Nah, kemudian yang di bawahnya ini ya. Yang di bawahnya ini baru kita gunakan dynamic text ya. Ini saya kasih warna merah. Kemudian variabelnya kita kasih time ya. Oke, seperti ini. Jadi nanti karena di dalam script tadi udah disebutkan sebenarnya ya. Nah, ini kita coba mainnya. Nah, ini skornya akan nambah. Jika benar, dia akan nambah terus ya. Nah, ini ada masalah di waktu nih. Coba kita lihat dulu. Coba kita embed. Udah. Kok belum muncul ya? Coba kita. Oh, ini belum kita kasih script ya. Saya lupa. Nah, script waktunya seperti ini. Dia nanti adalah time ya. Untuk apa namanya? Jadi tadi kan kita dari dynamic text. Dynamic text ini kita convert dulu dia ke movie clip. Agar apa? Agar dia bisa kita tanamkan script. Nah, actionnya seperti ini. Ya, ini nanti dia variabelnya time. Nah, ini waktunya 65 detik. Waktunya kita bisa setting di dalam scriptnya ya. Mau diberikan berapa, secara default dia diatur 65 detik. Nah, ini. Oke. Nah, yang terakhir kita bikin satu tempat nih. Satu tempat kita beri nama dia tempat sampah. Nah, tempat sampah ini fungsinya ya, ini kita convert dulu dia ke movie clip ya. Movie clip, oke. Instant name-nya kita cek dulu di scriptnya itu dia instant name-nya apa. Cukup dengan sampah ya. Nah, jadi ini tempat gambar-gambar yang salah dia akan dibuang di sini. Ya, coba ini saya buat salah ya.
Oh, sebentar, ada yang keliru ini. Saya cek dulu. Ternyata ini belum saya kasih instanam ya. Tadi hanya namanya saja. Sebenarnya yang penting itu instanamnya. Tadi nama untuk movie clipnya ya. Saya mohon maaf. Nah, ini kalau dia salah, dia akan masuk ke sini. Misalkan saya di sini nih, salah. Nah, dia akan masuk ke sini. Nah, kalau benar, oke, enggak apa-apa. Dia akan ditempatkan. Nah, kalau salah ya, dia akan masuk ke tempat sampah. Ya, misalkan seperti ini. Nah, itu dia akan dimasukkan ke tempat sampah. Nah, berikutnya yang terakhir, gamenya ini kita acak ya. Posisinya kita acak, misalkan yang di sini saya tukar dengan yang di sini. Ya, biar tidak menyusunnya juga ada tantangannya ya. Misalkan yang ini saya taruh dengan yang ini, diacak. Nah, dan seterusnya. Tinggal nanti kita acak seperti ini. Nah, ini baru game puzzle ya. Nah, seharusnya ketika saya menang itu saya diimpor ke halaman menang ya. Kita lihat di sini di actionnya kan tadi ada, kalau ini kita ditransfer ke sini ya, halaman atau frame menang. Maka kita buatkan di sini insert blank frame, insert blank frame, insert blank frame, insert blank frame, ini insert frame. Nah, yang di sini objeknya saya kasih tulisan aja, cukup selamat gitu ya. Nah, cukup seperti ini. Cuman labelnya ini saya kasih nama labelnya gini ya. Labelnya saya kasih nama menang. Berikutnya kita bikin lagi label ya. Insert blank frame. Anda kalah gitu. Ini untuk game over. Nah, di sini saya kasih nama, kita lihat scriptnya dulu. Kalau kalah dia akan ditransfer ke, oh ini masalah waktu ya. Jadi kita lihatnya di time. Di sini kita lihat scriptnya. Namanya adalah game over. Nah, kita kasih label di sini. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, ini yang dari tempat sampah sebenarnya masih bisa diambil ya.
Nah, dari sini tadi tambahkan juga untuk action stop ya yang ada di sini. Nah, kurang lebih seperti ini materi yang bisa saya bagikan ya untuk Anda tentang pembuatan game puzzle. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan tanya ke saya. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang ada pada saya ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.